Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Dian Oktasari dari SMK Tribakti Alusna. Kali ini saya ingin menerangkan materi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint tentunya. Dalam materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pencemaran lingkungan. Di mana di sini kita lihat pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Untuk pencemaran air disebabkan oleh jumlah manusia dan kegiatan manusia yang beragam. Pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah terpusat seperti limbah industri, limbah usaha peternakan, perhotelan, rumah sakit, dan limbah tersebar. Tujuan dari presentasi materi kali ini, yang pertama, memahami apa itu pencemaran air, mengetahui dampak pencemaran air, dan pencegahan pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Bisa dilihat dari gambar di atas, banyak sekali sampah di sungai akibat ulah dari pembuangan sampah yang berlebihan oleh manusia. Dampak dari pencemaran air ada 3. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Dampak pencemaran air yang pertama adalah kehidupan yang ada di dalam perairan dengan adanya zat ataupun senyawa yang merusak kualitas air dapat menurunkan kadar oksigen yang ada pada air tersebut sehingga dapat mengganggu kehidupan yang ada di dalamnya. Yang kedua, dampak pencemaran air terhadap kualitas air tanah. Dampak pencemaran air yang kedua adalah mempengaruhi kualitas air yang ada di tanah. Pencemaran air tanah ini biasanya disebabkan oleh tinja. Seberapa tercemarnya suatu air juga dapat diukur dengan vessel coliform yang seringkali terjadi dalam skala yang luas dan besar. Yang ketiga, dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan adalah kesehatan dan berbagai penyakit menular yang dapat ditimpa oleh manusia. Berikut peran air sebagai perantara dari virus maupun bakteri penyakit. Pencegahan pencemaran air. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang tepat atau bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air? Yang pertama, kurangi penggunaan plastik dan daur ulang plastik yang sudah digunakan. Yang kedua, atur pembuangan sisa cairan, pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sudah terurai. Yang ketiga, rawat mobil agar oli tidak mudah bocor ataupun beku. Yang keempat, hindari penggunaan pestisida dan herbisida. Yang kelima, jika memelihara hewan, pastikan kotoran tidak mencemari lingkungan. Demikian materi tentang pencegahan pencemaran air. Untuk kesimpulannya, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, serta apapun bahan lainnya ke larutan air oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan mutu air turun hingga ke tingkatan tertentu yang menyebabkan air tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Itu tadi penjelasan tentang pencemaran air. Kemudian untuk pencemaran udara, di mana pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia,
hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Sumber penyebab dan pencemaran udara ada 3. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap pabrik. Dan yang ketiga, asap kendaraan. Untuk yang pertama, asap pabrik. Lahan kimia ini dapat bereaksi dengan sinar matahari untuk menghasilkan kabut asap, kabut tebal, atau kabut polusi udara. Yang kedua, pembakaran sampah. Asap dari pembakaran sampah jenis apapun itu, baik plastik, kayu, kertas, daun maupun kaca, banyak melepaskan polutan beracun, yaitu karbon dioksida, arsenik, dioksin, dan furan dan vol. Sedangkan untuk asap kendaraan, polutan ini dapat masuk melalui pernapasan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat mengganggu kerja dan fungsi organ ginjal. Solusi pencegahan pencemaran udara: yang pertama, promosikan angkutan umum. Yang kedua, pengolahan limbah. Yang ketiga, penghijauan. Dan yang keempat, tetap terhidrasi. Untuk kesimpulan dari dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran lainnya bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada kekurangan kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Tentunya sudah pada tahu apa itu pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah di alam. Tanah juga mengalami pencemaran. Ada beberapa contoh pencemaran di antaranya. Yang pertama, kebocoran limbah cair. Yang kedua, bahan kimia industri. Yang keempat, fasilitas komersial. Penggunaan pestisida masuknya ke permukaan tanah menyebabkan yang pertama, permukaan kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia, limbah air, limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi standar. Bisa dilihat contoh gambar pencemaran tanah di sini. Banyak sekali ya tumpukan dari pencemaran tanah ini, yaitu limbah plastik. Selanjutnya, suatu zat berbahaya atau beracun. Ketika suatu zat yang beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah pencemaran. Yang masuk ke dalam tanah kemudian terserap menjadi zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan, atau dapat mencemari air tanah dan di udara di atasnya. Di sini adalah gambar contoh zat beracun dan berbahaya. Terima kasih. Sekian untuk materi tentang pencemaran lingkungan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.